Kita ingin mendapatkan sanjungan, pujian orang atas amal soleh kita, sedangkan orang malah menghina kita. Jadi sakit hati. Amal soleh yang seharusnya murni, lurus, semata-mata karena Allah, tetapi ternoda karena makhluknya. Inilah penyebab sakit hati yang sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Ibu-ibu yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kesempatan kepada kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Allah lah yang menjadikan kita semua mampu berada di majelis ilmu ini. Bukan karena kita kuat, bukan pula karena kita hebat, melainkan karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita, siapakah kita? Kita tidak memiliki kekuatan sekecil apapun tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kita itu tanpa pertolongan Allah. Maka sering kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki sekecil apapun tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah dengan mampunya kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Apalagi ada sebuah keterangan menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang kelak akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, juga bisa berkumpul kelak di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Paling tidak kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih duhai Allah, segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah pemilik segala pujian. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah di jalan-Mu sampai akhir hayat. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Terimalah iman Islam kami. Karuniakanlah kepada kami nikmat kubur. Ampuni semua dosa-dosa kami. Pada akhirnya masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa kita mohonkan juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hikmah kepada kita semua, sehingga kita bisa memperoleh pelajaran-pelajaran yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pertemuan majelis ini. Karena memang kita menyadari bahwa fahamnya kita terhadap suatu ilmu, mengertinya kita terhadap sesuatu itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya ustadz, tetapi karena pertolongan Allah. Allah yang menjadikan kita faham. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan di majelis ini kita semua dibukakan pintu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak lupa kita mohonkan juga kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini hasil maksad, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, di bulan Sa'bannya juga, dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita sama-sama berdoa khusus bulan Rajab, Sa'ban dan menuju Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Terakhir, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah ya Allah, amin. Barakatul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di bulan Ramadan dan juga di bulan Sa'ban nanti, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan pada bulan Ramadan. Tak terasa Ramadan tinggal menghitung hari lagi ya. Berapa hari lagi Ibu? Ada 60 hari? Sepertinya kurang ya, karena kita sekarang sudah ada di tanggal 3 Rajab. Ya, artinya kalau sebulan ada 30 hari saja, maka berarti tinggal 57 hari lagi. Ya, 57 harinya. Iya, mudah-mudahan kita semua disampaikan pada bulan Rajab nanti. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung yang telah memegang amanah dan menyampaikan risalah. Beliaulah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, tercakup kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, adakah di sini yang belum pernah merasakan sakit hati? Ada tidak yang sakit hatinya sering?
atau kadang-kadang, atau ya macam-macam. Tapi yang pasti semuanya tentu pernah merasakan sakit hati. Sakit hati berbeda deh sakit gigi atau ibu. Lebih baik sakit lebih baik sakit gigi ya dibanding sakit hati. Kalau kita tafakuri bersama, kenapa orang sakit hati? Ada yang tahu? Ibu sakit hati kenapa ibu? Karena saya karena saya dikecewakan oleh seseorang. Jadi sakit hati. Kenapa ibu sakit hati? Karena udah ngasih makanan ke tetangga, tetapi tetangga tengah nuhun-nuhunkeun acan. Sakit hati ibu? Kenapa ibu sakit hati? Karena sudah menolong orang, yang ditolong malah tidak berterima kasih. Jadi sakit hati. Kenapa ibu sakit hati? Karena saya sudah mengikuti ujian dengan jujur, tetapi ternyata yang lolos adalah orang yang curang. Sakit hati gitu? Maka ibu sebenarnya kalau kita tafakuri bersama bahwa ternyata penyebab utama dari sakit hatinya kita adalah tidak nyambungnya hati kita kepada Allah. Tidak nyambungnya amal-amalan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berharapnya kita kepada makhluk, itulah sakit hati yang disengaja. Itu yang masih ingat kata Asep Astri begitu. Sakit hati yang disengaja, berharap kepada makhluk, itulah sakit hati yang disengaja. Artinya apa? Artinya ketika kita sering merasakan sakit hati, boleh jadi tidak ada Allah dalam amal soleh yang kita lakukan itu. Setuju tidak? Kita berharap diterima kasihi oleh orang, sedangkan orang yang ditolong itu tidak berterima kasih, akhirnya sakit hati. Kemudian kita ingin mendapatkan sanjungan pujian orang atas amal soleh kita, sedangkan orang malah menghina kita, jadi sakit hati. Amal soleh yang seharusnya murni, lurus semata-mata karena Allah, tetapi ternoda karena makhluknya. Inilah penyebab sakit hati yang sebenarnya. Maka kalaulah kita sudah menyadari bahwa ternyata sakit hati itu penyebabnya ketidaktulusan hati kita, ketidaktulusan amal soleh kita, yang seharusnya kan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan kita itu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan keikhlasan semata-mata untuk agama Allah, bukan untuk yang lainnya. Ibu beramal soleh bukan ingin dipuji, bukan agar tidak dicaci. Kenapa ibu berkerudung? Karena agar orang-orang tidak menghina saya, tidak dikira saya tidak taat. Nah, itu berarti sudah tidak murni lagi. Begitu. Tapi selanjutnya, kalaupun tetap ada rasa sakit hati itu, maka ada cara yang lainnya. Ada 5 tips paling tidak agar kita tidak sakit hati. Kita bertafakur kepada Allah agar kita tidak sakit hati. Yang pertama, ayo kita sadari bersama bahwa mustahil semua orang akan suka kepada kita. Mustahil semua orang suka kepada kita. Sebaik apapun amal soleh yang kita lakukan itu,
tidak akan pernah semua orang suka kepada kita. Dan kita tidak akan mampu membuat semua orang suka kepada kita. Jadi Ibu RT berharap semua warga suka kepada Ibu RT? Mustahil. Mustahil semua orang suka. Karena pasti akan ada saja yang tidak suka. Sebagus apapun programnya Ibu RT. Kemarin juga ada pemilihan kepala daerah langsung, disingkat Pilkadal. Pemilihan kepala daerah langsung. Pemenangnya siapa? Yang nomor berapa? Nomor 4 ya? Berapa persen? 100% milih dia? Tidak. Hanya 60% ya? Iya. Tidak semuanya suka berarti. Betul tidak? Termasuk sebelumnya pemilihan presiden pun sama. Hanya berapa? 58% yang memilih. Berarti yang 42%-nya tidak suka. Betul tidak? Maka sudahlah, sadari bersama-sama. Kalau kita mengejar, ingin membuat orang semuanya suka kepada kita, itu adalah Mission Impossible. Ada filmnya ya. Misi yang sangat mustahil. Maka sudahlah, jangan berupaya untuk menjadikan semua orang suka kepada kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidak usah engkau menjelaskan baiknya dirimu, siapa dirimu, karena orang yang suka, orang yang benci tetap akan benci, orang yang suka tetap akan suka, sebaik atau seburuk apapun dirimu. Jadi sudahlah, karena tentu akan ada penilaian subjektif kepada diri kita. Maka lempeng-lempeng sajalah kita. Tidak usah memiliki misi ingin disukai oleh semua orang. Ibu diamanahi sebagai ketua PKK misalnya, ada PKK-nya, atau ketua muslimah, punya misinya agar disukai orang-orang di anggota, semuanya itu suka ke saya. Udah, jangan begitu. Karena mustahil semua orang akan suka. Itu yang pertama. Pernah disampaikan ya cerita dua orang yang mengadakan perjalanan, ayah dan anak mengadakan perjalanan dengan seekor keledai. Nah, itu masih ingat ya? Sudahlah, itu hal yang mustahil. Kalau kita mengejar baiknya di hadapan orang, tidak akan pernah ada akhirnya. Karena kepala orang, setiap kepalanya ya beda-beda ya. Beda kepala, beda penilaian. Capek kalau kita ingin mengejar baik di mata orang, mengejar agar semua orang suka kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tafakurnya adalah Rasulullah SAW sangat baik akhlaknya, sangat sempurna kepribadiannya. Bagaimana Rasulullah SAW? Apakah semua orang di zaman itu suka kepada Rasul? Tidak suka. Ada saja yang tidak suka, betul tidak? Padahal kurang apa baiknya Rasulullah? Akhlaknya begitu sempurna, bahkan terkenal Al-Amin. Sebelum diangkat jadi Rasul, Rasul itu terkenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Bahkan dimaksum dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap saja Rasul ada yang tidak suka. Itu ingat. Kemudian yang ketiga, ingat para sahabat. Para sahabat Rasul bagaimana? Khulafaur Rasyidin wafatnya bagaimana? Dibunuh semuanya. Abu Bakar Siddiq wafatnya dibunuh. Umar bin Khattab wafatnya dibunuh. Yang membunuhnya bukan orang kafir, orang munafik ya, mengaku Islam juga. Kemudian
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semuanya wafatnya dibunuh. Artinya ada juga yang tidak suka kepada para sahabat. Kurang apa solehnya coba para sahabat? Dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Dibentuk karakternya, akhlaknya langsung oleh Rasulullah. Tetapi tetap saja ada yang tidak suka. Kemudian kita tafakuri lagi yang ketiga, para ulama. Para ulama pun sama, tidak semuanya suka. Ada juga yang bahkan pemerintahannya sendiri tidak suka. Jangan jauh-jauh keluar, di negara kita saja. Siapa? Buya Hamka ya. Buya Hamka itu dipenjara oleh Soekarno ya. Dipenjara. Padahal ulama, tidak disukai. Atau siapa lagi? Kalau yang sekarang Habib Rizik ya. Para ulama saja tidak disukai. Ada yang tidak suka. Tidak semuanya suka kepada para ulama. Kemudian yang keempatnya, kalau kita sudah mentafakuri, oh Rasul saja ada yang tidak suka, sahabat saja ada yang tidak suka, ulama saja ada yang tidak suka. Yang keempatnya, lihat diri kita. Siapa sih kita? Jauh dibandingkan dengan para ulama. Kita mau ulama bukan? Sahabat tuh jauh. Apalagi dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sangat jauh dari kata sempurna. Sangat banyak cacatnya kita. Sangat banyak aibnya kita. Jadi wajar tidak orang tidak suka ke kita? Ya wajar-wajar saja. Karena memang ibu, orang-orang menghargai kita, menghormati kita, bukan karena kita memang layak dihormati, Bu. Bukan karena kita layak untuk dihargai, bukan. Kenapa? Sebenarnya hanya ada 2 alasannya orang menghargai kita, orang menghormati kita. Alasannya yang pertama, Allah ngasih casing ke kita. Yang kedua, Allah menutupi aib-aib kita. Itu saja alasannya. Yang pertama, Allah memberi casing kepada kita. Seseorang wali kota dihormati oleh warga. Kenapa dihormati? Karena dia wali kota. Kalau tidak sebagai wali kota, apakah orang-orang masih menghargai dia? Belum tentu juga. Begitupun sama camat, seorang camat dihormati ketika datang, langsung disambut, dikasih waktu untuk sambutan. Kenapa begitu? Karena casingnya sebagai camat. Kalau dia casingnya bukan camat, bagaimana? Belum tentu. Padahal casing itu pemberiannya dari Allah. Allah saja yang casing. Ada yang ditakdirkan sebagai ibu rumah tangga, ada yang ditakdirkan sebagai karyawan, pegawai, wanita karir, ada yang ditakdirkan sebagai ustadzah atau ustadz. Beda-beda, itu mah tergantung takdirnya saja. Termasuk saya ini yang berdiri di sini. Orang menghormati bukan karena memang saya layak dihormati, bukan sebenarnya. Karena Allah ngasih casing kepada saya sebagai ustadz. Kalau saya tidak dikenal sebagai ustadz, mungkin ibu juga nggak akan menghormati kita, menghormati saya gitu maksudnya. Betul tidak? Jadi sudahlah, tidak usah gila hormat, tidak usah gila penghargaan. Kemudian yang kedua, tadi alasannya apa? Yang pertama karena Allah ngasih casing, yang kedua karena Allah tutupi aib-aib kita. Oh, ibu punya aib-aib? Banyak atau banyak banget? Kalau aib-aib ibu dibuka semuanya, gimana kira-kira? Wah, murah mah yang duduk di samping ibu teh tidak mau. Ngapain? Gila, duduk yang ibu ya mah, itunya. Alhamdulillah Allah menutupi aib-aib kita. Jadi ketika ada orang lain menghina kita, mencela kita, tidak usah sakit hati. Kenapa? Karena dia menghina sesuatu yang tidak semuanya dia ketahui.
masih banyak hal-hal buruk yang lain yang lebih banyak daripada itu. Betul tidak? Jadi tetap biasa saja, lempeng-lempeng saja kita. Sepakat tidak, Bu? Ayolah, mulai sekarang belajarlah untuk bersikap lempeng-lempeng, biasa-biasa saja terhadap sanjungan orang, terhadap penilaian orang, terhadap hinaan orang lah, biasa-biasa saja. Kan ada seseorang yang merasa risih, akan ada evaluasi. Mendengar kata evaluasi teh merasa kumaha gitu. Jadi paur, takut disalahkan, takut ini, takut itu. Tidak usah takut. Karena memang boleh jadi kesalahan itu kita lakukan dengan tidak kita sadari. Betul tidak? Bisa jadi kita melakukan kesalahan sedangkan kitanya tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada orang menghina kita atas keburukan kita, langsung kita introspeksi, benar tidak nih hinaannya? Kalau benar berarti alhamdulillah, ini kita bisa merubahnya itu, bisa berusaha untuk merubah kesalahan kita itu. Kalau salah bagaimana Ustaz Syam? Kalau salah tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, tetap kita ucapkan alhamdulillah, karena tidak sesuai dengan apa yang dia tuduhkan. Yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Artinya kita sedang dizolimi, difitnah. Bukankah orang yang dizolimi itu dikabulkan doa-doa? Orang yang dizolimi itu diangkat derajat, dihapus dosa-dosa. Jadi mustajab doanya juga. Tetap jadi kita ucapkan alhamdulillah, walaupun yang dikritik, yang disampaikan kepada kita itu tidak benar. Betul tidak? Nih, agar semakin yakin, coba ibu bayangkan, seandainya ibu mau berangkat ke pasar malam. Pasar malam ada di mana ayana, Bu? Di alun-alun ini ya. Ini bukan lagi promosi pasar malam ya. Mau jalan-jalan ke pasar malam sore-sore, udah mandi bagus, ingin berangkat bersama suami dan anak-anak. Pas udah beres, udah siap tinggal berangkat, ibu bersin, bersin sampai keluar ingus. Ku ibu teh dielap, tapi terbersih, masih ada sisa ingusnya teh. Nah, kira-kira ibu ingin diingatkan oleh suami atau tidak? Cek suami teh eta naon geuleuh tah na irung meni gararujil kitu sok atuh bersihan cek ngaca deui grajig cenah. Geuleuh nah makana gitu. Sakit hati teh gitu, Bu? Tinggal dibersihan, alhamdulillah, daripada suami pura-pura suami tidak bisa sakit hati sang istri teh. Aduh ibu meni geulis meni, wah luar biasa eta aya sinar-sinar yang luar biasa di hidung tehnya. Daripada dipuji sehingga kita tidak sadar akan kekurangan kita, mending kita dicaci sekalian, tetapi kita jadi bisa memperbaiki diri. Coba kalau tidak diingatkan, sampai di pasar malam teh kumaha ibu? Malu sepanjang jalan teh dilihat orang-orang, gareuleun orang-orang teh ke kita. Betul tidak? Atuda ustaz ieu mah suami teh pika sebelum nyampekeun teh sambil ngahina, sambil cik atuh ngasih saran kritik teh sing menghormati, menghargai. Ibu, sudahlah. Orang lain itu tidak ada di dalam genggaman kita. Betul tidak? Orang lain bersikap apa kepada kita itu di luar kehendak kita. Semuanya juga ada dalam genggaman siapa? Genggaman Allah. Allah yang menjadikan suami mengkritik ibu dengan cara menghina. Begitu ya, Bu ya? Artinya apa? Allah ingin kita memperoleh pahala dua, pahala memperbaiki diri dan pahala
sabar atas hinaan suami. Alhamdulillah tetap. Betul Bu? Atau udah susah, namun berharap orang lain ngasih masukan ke kita dengan cara yang baik semuanya. Susah, nggak akan bisa. Capek kalau kayak gitu. Jadi kita mau fokusnya ke dalam diri kita saja, diri kitanya saja. Artinya apa? Sakit hati atau tidak sakit hatinya kita sebenarnya bukan karena orang lain kepada kita, tapi karena apa? Karena diri kitanya menilainya seperti apa. Kalau kita berbaik sangka mah, ini jalan Allah mengingatkan saya. Dan dia menghina kita, mengingatkan dengan cara menghina, itu mah urusan dia dengan Allah. Nanti akan ada perhitungannya dia dengan Allah. Tidak akan ada sesuatu yang tidak dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudahlah, itu mah urusan dia dengan Allah, tidak usah mengatur-ngatur dia. Dosa-dosa dia, yang penting mah kita bisa memperbaiki diri. Begitu. Kalau tuduhannya benar, kalau kritikannya benar, alhamdulillah kita bisa memperbaiki diri. Kalau kritikannya salah, tidak sesuai dengan kenyataan, tetap alhamdulillah kita tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Enak tidak kira-kira kalau seperti itu? Bakal sakit hati lagi tidak kalau berpikirnya seperti itu? Kayaknya tidak ya. Apalagi kalau yang nomor 5 ini kita tafakuri bersama. Apa yang nomor 5 ini? Yang nomor 5, kita harus sibuk dengan apa yang Allah nilai kepada kita. Sudahlah, kita mah tujuannya bukan pujian makhluk, bukan menghindari hinaan makhluk, tetapi kita mah tujuannya adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang masalah menilai kepada kita, tetangga salah menilai kepada kita, tetapi Allah akan salah tidak? Tidak akan pernah salah Allah menilai kita. Jadi enak kalau mencari baik di mata Allah, pasti akan objektif, tidak akan pernah salah penilaian Allah. Maka sudahlah, sibukkan diri dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan diri dengan penilaian Allah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa bahagia dalam semua kondisi. Tidak akan pernah merasakan sakit hati ketika dikritik. Ini ada analoginya lagi nih, Bu. Pernah disampaikan belumnya? Jadi kalau kita akan memasuki satu ruangan gelap, akan memasuki suatu ruangan gelap. Di ruangan gelap itu ada 2 informasi penting. Informasi yang pertama adalah adanya makanan enak yang paling ibu sukai, yang paling ibu inginkan. Itu informasi yang pertama. Di dalam ruangan itu ada makanan yang enak. Info yang kedua, di dalam ruangan itu ada ular berbisa yang bisa membahayakan ibu, yang bisa menyebab kematian. Kira-kira informasi apa yang paling penting di antara keduanya? Informasi adanya makanan enak atau informasi adanya ular berbisa? Ya tentu informasi tentang adanya ular berbisa jauh lebih penting dibandingkan adanya makanan yang enak. Nah begitupun barangkali Ibu, informasi tentang buruknya sikap kita itu lebih penting kita ketahui dibandingkan informasi tentang baiknya sikap kita. Berarti kalau begitu lebih bagus dikritik atas keburukan kita atau lebih bagus dipuji atas kebaikan kita? Mana? Lebih baik dikritik atau dipuji, Bu? Nah, jadi yakin ya, lebih baik dihina atas keburukan kita atau dipuji atas kebaikan kita? Lebih baik dihina atau dipuji? Tuh, hari dihina mah. Jadi lebih baik dihina, Bu. Betul tidak? Karena dengan dihina, jadi kita sadar, oh kita sudah melakukan hal buruk yang bisa kita perbaiki. Adapun hinaan orang itu mah akan ada balasannya nanti.
Ustadz itu mah menghina ke saya. Sudahlah, itu mah akan ada balasannya nanti oleh Allah. Begitu ya Bu ya. Yang penting mah bisa merubah kita jadi baik, itu saja. Makanya nih Bu, kalau berteman, hati-hati berteman dengan orang yang selalu memuji kita. Itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang selalu menghina kita atas keburukan kita. Ayo nih ibu teh dipuji atas kebaikan, dipuji pada akhirnya hatenan telulus deh, telempeng karena Allah amal solehna. Beramal soleh pada akhirnya agar dibilang solehah oleh teman kita. Nah, begitu ya Bu ya. Nih, mana yang lebih berbahaya? Ingin terlihat solehah atau ingin terlihat cantik? Mana yang bahaya? Ingin terlihat cantik atau ingin terlihat solehah? Ingin terlihat cantik di mata orang-orang atau ingin terlihat solehah di mata orang-orang? Iya, ingin terlihat solehah di mata orang-orang ini jauh lebih berbahaya dibandingkan ingin terlihat cantik. Karena kita nggak apa-apa, ibu kan wanita, ingin terlihat cantik wajar, betul tidak? Tapi kalau ibu sudah ingin terlihat soleha di mata orang-orang, wah itu amalannya jadi sia-sia tuh. Jadi ria, jadi dosa. Ibu kenapa berkerudung? Oh, agar dibilang wanita soleha. Pada akhirnya kalau tidak ada warga yang melihat di luar sana, akhirnya dibuka cuy. Begitu. Kenapa ibu berangkat ke pengajian? Oh, karena ingin terlihat soleha. Akhirnya ketika di luar sana ada pengajian teh datang menjadi nate gitu. Jadi jauh lebih berbahaya ingin terlihat soleha daripada ingin terlihat cantik. Masih ada waktu. Tadi pesan dari Ibu RT, mohon ada sesi tanya jawab katanya. Barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, silahkan disampaikan. Mangga. Mangga Bu. Ya. Kita sakit hatinya kenapa? Kalau sakit hatinya karena orang lain menghina tadi, oh orang lain menghina saya. Kenapa orang lain menghina saya? Langsung kita introspeksi. Oh, orang lain menghina saya pasti ada penyebabnya. Kalau orang lain menghina saya karena diundang oleh keburukan saya, tetap bersyukur, alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah melalui orang tersebut. Betul tidak? Jadi saya bisa memperbaiki diri. Kalau ternyata orang lain menghina saya, kenapa menghina? Karena dia benci saja ke saya. Padahal saya tidak melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Tetap kita juga alhamdulillah, karena apa yang dihinakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul tidak? Jadi yang penting mah kita penilaian dari Allah saja. Orang lain menghina kita, orang lain mencaci kita, tidak akan menyebabkan kita celaka. Yakin saja, orang lain memuji kita tidak akan menyebabkan kita selamat. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mencelakakan kita ya amal-amal soleh kita. Jadi tetap saja Bu, tidak akan pernah ada kita dihisab oleh Allah dapat dosa karena kamu telah dihina orang. Tidak, hitungannya bukan begitu. Kalau kita dihina orang, kita dapat apa? Kalau bersabar bisa dapat pahala kita. Begitu. Yang penting mah itu aja, luruskan. Penilaian itu yang penting mah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitu ya, Berta? Ya, dilempengkeun we lah hati teh alhamdulillah bade urang
berontak mereka kumaha oge da naon atuh moal aya pengaruhna nya. Sadari we tadi aya 5 hal. 5 hal tadi. Naon we? Mustahil semua orang suka ke kita. Naon deui? Rasul wae oge anu sempurna tetap ada yang tidak suka. Katilu para sahabat, para ulama tetap ada yang tidak suka, padahal orangnya soleh-soleh kan. Yang muka opat tinggali diri orang. Kita itu memang makhluk hina kita itu dihormati orang karena ditutupi aib dan dikasih casing oleh Allah. Yang dia hinakan itu tidak sebanding dengan apa yang asli yang ada di dalam diri kita. Kan pernah ada ya punya, ada seorang ayah memperoleh penghargaan ayah terbaik sekota. Wah, dikasih penghargaan, tapi kumaha cek istrina, alah si ayah eta mah apal kumaha aslina di rumahna aja gitu. Karena memang lebih tahu apa yang aib-aibnya pasangan teh. Betul tidak? Makanya disebutnya pakaian. Pasangan itu adalah pakaian sebenarnya. Jadi yang menutupi aib-aib, yang tahu aib-aib sebenarnya adalah pasangan hidup kita di rumah. Yang selama 24 jam bersinggungan, tidur bersama, makan bersama, tahu karakter aslinya, tetapi ditutupi oleh pasangan kita, alhamdulillah, oleh Allah hakikatnya melalui pasangan kita. Jadi ibu kalau tahu aib-aib suami jangan dibuka, tutup kata ibunya begitu. Gitu ya, cukup ya? Emang enggak mesti pada nambahkan. Bagus itu mah berartinya. Dia sakit hati. Sakit hatinya karena apa? Karena misalkan karena apa, Bu? Ya, misalkan dihina orang. Ya, tapi misalkan perasaan dirinya tidak sesuai gitu ya. Misalkan saya nggak gitu deh misalkan. Tapi dia ngambilnya sama Allah. Ya Allah misalkan ya. Ya Allah ada yang menghina saya seperti ini misalkan ya. Tapi saya tidak merasa seperti ini. Tapi mungkin hinaan ini akibat misalkan dosa saya misalkan tempo dulu gitu. Tolong ampuni saya, tolong misalkan tolong beri saya petunjuk agar orang yang menghina saya itu maksudnya jadi bukan ajaran jadi belajar bagaimana, tapi rasa sakit hatinya Tetap ada. tapi kita sama Allah agar beliaunya dinaikkan akan belajarnya dan sadar mungkin dosa kita yang dulu gitu. Ya, berarti kan tidak sepenuhnya ya. Merasa sakit hati, tetap sakit hati, cuma disalurkan dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunjukkan rasa sakit hatinya itu, tetapi menjadikan tadi yang dicontohkan tadi, ketika tuduhan orang lain salah, artinya sedang didolimi, sedangkan orang yang didolimi dikabulkan doa-doanya. Jadi menurut dia artinya ini adalah peluang untuk dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah. Justru itu yang paling bagus. Ketika orang lain menuduh kita tetapi tuduhannya tidak benar,
ya biasa saja. Harusnya lebih bagus lagi, hilangkan sakit hati itu. Jadinya bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, lebih bagusnya begitu. Tapi kalau masih ada rasa sakit hati, ya tidak masalah, asalkan tidak sampai dikeluarkan. Cuma belum sempurna saja. Karena masih ada perasaan ingin dihormati oleh orang lain, ingin dinilai baik oleh orang lain, sedangkan orang lain penilaiannya salah ke kita. Jadi masih perlu diluruskan niatnya kalau iya begitu. Walaupun dengan cara yang sudah benar. Sudah bagus dibandingkan dengan sakit hati akhirnya ingin balas dendam. Gitu. Tidak apa-apa, tapi jauh lebih sempurna dengan cara apa? Dengan cara menyadari tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkritik saya, itu pun skenario dari Allah. Tidak usah sakit hati. Oh, alhamdulillah justru ya Allah, alhamdulillah melalui dia saya bisa mendapatkan pahala sabar. Alhamdulillah, gitu kan? Jadi mendapatkan pahala sabar atas tuduhan yang tidak benar, begitu. Ada makom-makomnya. Jadi setiap orang ada makom-makomnya. Kalau makomnya Mas belum bisa ideal seperti yang saya bicarakan tadi, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Bisa mencari referensi lain. Intinya adalah bahwa berharap kepada selain Allah adalah sakit hati yang disengaja. Nah, boleh dijadikan status. Berharap kepada selain Allah adalah sakit hati yang disengaja. Nah, insya Allah kalau kita hatinya lurus semata-mata karena Allah, tidak akan pernah merasakan sakit hati lagi. Lurus meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, semuanya dalam skenario Allah, tidak akan pernah ada sakit hati lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita orang yang tidak mudah sakit hati, menjadikan orang yang lapang dada, yang legowo. Bagaimanapun kejadian yang kita alami, bagaimanapun orang-orang menilai kita bisa lempeng-lempeng saja. Lempeng-lempeng sesuai dengan penilaian Allah, ngejar penilaian Allah. Bukan berarti cuek terhadap penilaian orang. Ingat ya, bukan berarti cuek. Tetap kita respon, tapi meresponnya dengan baik, dengan cara yang Allah sukai. Tapi tidak ngotot gitu. Tidak ngotot, kudu ngajelaskeun, kudu paham sih itu teh, kudu apal pemakaian orang sebenarnya. Tuh kudu gitu. Nu penting mah orang sampaikan yang sebenarnya. Adapun dia tetap tidak paham, ya sudahlah, yang penting kita sudah menyampaikan ala kadar. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.